Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat BUMN. Untuk video hari ini khusus kita akan membahas mengenai core values yang merupakan yang menjadi salah satu jenis tes yang akan diujikan pada tes BUMN. Jadi sebelum kita membahas soal-soal mengenai core values, kita bahas dulu ya mengenai apa sih core values dalam BUMN itu. Jadi seperti yang seperti teman-teman lihat, ada 6 ada 6 nilai utama sebagai SDM BUMN. Nah, kemudian disingkat dengan akhlak. Jadi perilakunya itu terdiri atas amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kita bisa lihat bersama, amanah itu merujuk pada bagaimana seseorang bisa memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kemudian kompeten, yaitu kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri. Kemudian perilaku harmonis, jadi di sini ditekankan bahwa bagaimana kita bisa saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi terkhusus pada lingkungan pekerjaan ya, bagaimana kita saling peduli antar rekan kerja. Kemudian sikap yang keempat itu adalah loyal. Jadi bagaimana dedikasi kita sebagai SDM BUMN dalam menjalankan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan perusahaan, kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya di perilaku kelima itu adalah adaptif. Di sini ingin menilai bagaimana kita itu bisa terus berinovasi dan antusias terhadap perubahan yang ada. Kemudian kolaboratif, di mana kita bisa mengembangkan kerjasama yang sinergis antar orang lain dalam lingkungan pekerjaan kita. Nah, keenam perilaku ini diharapkan bisa dipegang teguh, bisa diimplementasikan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan pekerjaan kita sebagai SDM BUMN dalam rangka mewujudkan peran BUMN itu sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, kemudian akselerator kesejahteraan sosial, penyediaan lapangan pekerjaan dan penyediaan talenta. Nah, sebagai SDM BUMN itu keenam sikap ini yang disingkat dengan akhlak itu harus menjadi cerminan atau harus menjadi identitas diri kita sebagai SDM BUMN. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai core value dari BUMN. Selanjutnya, kita bahas soal-soal tesnya. Oke, kita ke soal yang pertama. Nah, soal yang ke-1, saat rekan kerja berhasil menyelesaikan pekerjaan, saya mengajaknya berdiskusi dan berbagi ilmu agar kualitas pekerjaan saya meningkat. B. Mengapresiasi dan berterima kasih atas usaha keras bersama. Nah, kira-kira perilaku yang lebih baik itu ditunjukkan di opsi mana, teman-teman? Jadi mengajaknya berdiskusi dan berbagi ilmu agar kualitas pekerjaan saya meningkat. B. Mengapresiasi dan berterima kasih atas usaha keras bersama. Jadi saya pikir jawaban yang tepat, perilaku yang tepat itu dengan mengajaknya berdiskusi dan berbagi ilmu agar kualitas pekerjaan saya meningkat. Jadi core value yang dibahas di sini merujuk pada kompeten. Ya, kompeten. Jadi di mana kita harus menunjukkan bagaimana kita mau meningkatkan diri kita. Jadi ketika ada teman kita yang berhasil menyelesaikan pekerjaan, ini harus menjadi motivasi kita untuk juga meningkatkan pekerjaan kita. Jadi di sini aspek kompeten yang menjadi fokus penilaian perilakunya. Jadi jawaban yang baik itu ada di pilihan jawaban A.
Baik, untuk soal yang kedua, saat saya dipindahkan ke unit kerja lain, sikap saya adalah A. Mengandalkan keterampilan yang sudah saya miliki sebelumnya. B. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Nah, kira-kira jawaban terbaik ada di pilihan jawaban apa ya, teman-teman? Mengandalkan keterampilan yang sudah saya miliki sebelumnya, eh, atau berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Kalau mengandalkan keterampilan yang sudah saya miliki sebelumnya, ini sebenarnya baik ya teman-teman. Tapi kan di sini fokusnya itu sudah dipindahkan ke unit kerja yang baru. Nah, kalau mengandalkan keterampilan ini menunjukkan kita tidak kompeten ya teman-teman, tidak kompeten. Padahal salah satu core value itu teman-teman harus kompeten. Bagaimana teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman. Jadi dengan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru, ini menunjukkan teman-teman ingin belajar, ingin terus mengembangkan diri. Jadi ini merujuk pada kompeten. Jadi kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Oke, jawaban terbaik ada di pilihan jawaban B. Baik, untuk soal yang ketiga, saat melihat tim lain memandang perubahan sebagai sebuah ancaman, sikap saya adalah A. Mengedukasi tim tersebut tentang pentingnya melakukan penyesuaian terhadap perubahan. B. Menghargai pilihan tim tersebut. Nah, teman-teman, kalau di soal itu ditanyakan tentang bagaimana teman-teman memandang perubahan, itu harus merujuk pada menunjukkan teman-teman itu menerima perubahan. Ya, jadi menerima perubahan. Jadi di sini perilakunya adalah adaptif. Jadi bagaimana teman-teman bisa memandang perubahan itu secara lebih positif. Jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan penerimaan teman-teman terhadap perubahan tersebut. Jadi jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban A. Sebelum kita melangkah membahas soal berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung di tryout kami di Sobat BUMN. Caranya cukup mudah, kalian tinggal mengakses website kami di sobatbumn.com. Nah, di sini ada klik daftar sekarang. Nah, setelah teman-teman mendaftar, silakan login dengan akun kalian. Klik login. Nah, di sini ada menu belajar. Untuk menikmati fasilitas tryout kami, teman-teman harus terlebih dahulu membeli paket ya. Di sini ada beli paket. Nah, paket yang tersedia itu ada TKD Premium BUMN tahun 2024. Jadi harganya 99.000 per tahun, ada akses tryout premium selama 1 tahun, paket tryout premium BUMN terbaru 2024, kemudian ada soal RBB terupdate FR tahun lalu, pembahasan lengkap dan kunci jawaban, statistik nilai dan skor, latihan soal core value akhlak. Nah, tunggu apa lagi? Klik beli sekarang. Soal yang keempat, terkadang ada beberapa keputusan dari atasan yang kurang sejalan dengan saya. Sikap saya A. Mematuhi keputusan yang sudah disepakati. B. Meyakinkan anggota tim untuk mendukung usulan saya. Jadi sikap yang terbaik itu ada di pilihan jawaban A ya teman-teman, mematuhi keputusan yang sudah disepakati. Nah, jadi ini bentuk salah satu sikap dari loyal. Nah, kalau di poin loyal itu ada beberapa poinnya ya teman-teman. Jadi eh, menjaga nama baik sesama karyawan, jadi menjaga nama baik baik sesama karyawan, menjaga nama baik pimpinan, menjaga nama baik BUMN dan negara. Kemudian poin yang kedua dalam loyal itu bagaimana kita bisa rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi rela berkorban. Maaf ya teman-teman tulisannya. Kemudian poin yang ketiga yaitu patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Jadi poin ketiga dari loyal itu adalah patuh terhadap pimpinan. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika ya teman-teman. Jadi untuk ketika ada keputusan yang tidak sejalan dengan saya, terhadap keputusan atasan, sikap saya ya sebagai bawahan saya harus mematuhi keputusan yang sudah disepakati tersebut.
Jadi jawaban yang tepat itu yang menunjukkan loyalitas adalah di pilihan jawaban A. Nah, untuk soal yang kelima, soal yang terakhir, saya adalah orang yang A. Patuh kepada pimpinan selama tidak bertentangan dengan nilai pribadi saya. B. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Nah, ini sama berkaitan dengan soal nomor 4 tadi ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu ada di pilihan jawaban B. Jadi ini merupakan poin ketiga dari sikap loyal. Jadi kalau pribadi, nilai pribadi ini berarti mementingkan kepentingan diri teman-teman. Padahal harusnya kita harus mementingkan kepentingan perusahaan, BUMN, dan negara ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban B. Oke, untuk soal hari ini cukup sampai di sini. Selamat belajar, sampai ketemu di video selanjutnya.